warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang audiovisual. Hari ini saya ingin sharing mengenai materi yang sudah saya dapatkan pada saat saya pelatihan di BGTK pada minggu lalu mengenai 7 jurus guru BK hebat. Nah, saya pengen sharing di jurus 3. Ya, jurus 3 ini mengenai tumbuhkan resiliensi. Nanti sebelum menjelaskan ini, saya ada games buat Bapak Ibu. Ya, ini ada apa Bapak Ibu? Solasi. Masa ini nggak pernah belajar. Ini namanya apa? Solasi ya. Nah, saya punya solasi, satu lagi saya punya pensil. Nanti Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri semua, ya. Masing-masing saya berikan satu solasi. Ini solasi nanti dikembalikan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya minjem Pak ya. Satu solasi. Oke. Masing-masing saya berikan 3 pensil. Buat apa coba? Ada yang tahu nggak buat apa? Nggak tahu ya. Pensilnya juga jangan lupa dikembalikan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, solasi dan pensil ini kita akan bermain games. Boleh berdiri, Bapak Ibu, silakan berdiri. Iya. Berdiri keluar dari bangkunya. Karena kalau di bangku nanti kita terkumpul oleh waktu. Kamu kan dong, kan diputer-puter. Oke, jadi ini solasi ini harus dibawa ke bawah tanpa terjatuh. Caranya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan 3 pensil ini, ya, untuk memegang solasi. Tapi pensil ini tidak boleh dimasukkan ke dalam lubangnya. Paham? Coba contoh Bu Ibu, coba pensil dulu. Pegang pensilnya. Contoh ya. Nah, entah ini begini atau bagaimana, supaya kelihatan Bapak Ibu, ya. Isolasi ini kita dulu harus bisa taruh di bawah sampai bawah, ya. Kalau terjatuh diulang lagi dari atas, ya, sampai bisa menaruh solasi ini ada di bawah. Bisa Bapak Ibu? Oke. Aduh, saya punya waktu cuma 1 menit, ya. 1 menit digunakan solasi ini sampai ke bawah. Bapak tadi belum dimulai. Oke, silakan keluar dari bangkunya masing-masing. Boleh di pinggir sebelah sini, yang sini. Oke. Ayo diskusi dulu gimana caranya ini solasi bisa ditaruh di bawah. Jangan dibuka, jadi nggak boleh ditempel. Ayo, silakan, sudah siap? Aduh, belum mulai. Berdua, kamu sama segini berdua. Oke, siap ya? Oke, kita mulai ya. Hitungan dari 3, 2, 1. Silakan mulai. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, saya sudah cukup selesai ya. Dulu. Oke, tadi nanti ada gorengan. Tadi Bapak Ibu sudah bermain ya, solasi dengan pensil. Saya ingin bertanya, gimana rasanya ketika bermain? Seru. Tadi ada satu kelompok yang dia lepas sendiri, padahal kan harus kelompok. Kenapa dilepas? Udah bisa seimbang pakai 2 pensil aja. Oke, apa sih? Selain itu, tadi berdua kami kan? Berdua benar kan? Gak ada satu kan? Kalau sendiri juga bisa. Bapak kan harus berdua. Berdua itu lebih baik ya, daripada sendirian. Ya, sepian nanti. Ya. Oke, tadi kita lihat ya. Apa sih hubungannya sama resiliensi? Bukan? Apa namanya, solasi, pensilnya simpel banget sih Bu, gitu kan? Ini kan di mana-mana juga didapatkan gitu ya. Sebenarnya ada hubungannya dengan ini, resiliensi. Ya Bapak Ibu, karena tadi itu kerjasama, terus ketika lagi diskusi kan pasti kan gini aja, gitu aja. Gimana kalau gini dan yang lain gitu ya. Tadi juga saya lihat Bapak Ridho sama Pak Aris kan juga diskusi. Ini kalau tempel ini gimana? Sebenarnya sih lebih mudah tempel ya, cuma kan tidak boleh. Oh ini ternyata bedanya bisa sendiri juga bisa dan yang lain. Kan ada bahasa yang kalian Bapak Ibu kontakkan ke temannya bahwa oh caranya begini loh, gitu loh ya. Oke, apa sih resiliensi? Resiliensi sama dengan daya latih ya Bapak Ibu. Oke, ada yang sudah pernah tahu? Ada yang Pak Aris? Ini Bapak Aris saya kayaknya kayak teman Bapak tahu daya latih? Kasih pura-pura kayaknya. Oke, kita lihat ya. Nah ini kok gede ya. Nah ini sensitif sama jari saya terlalu besar kali. Oke. Kita next. Oke. Ini saya akan fokus ke bentar. Ini tidak usah. Oke. Maksudnya karena ini pakai dari kementerian didudukin. Nah, ini kalau yang tinggal kita lihat adalah kemampuan untuk kembali lagi atau bangkit, ya. Kadang setiap murid kita kadang kan pasti punya permasalahan masing-masing. Apalagi anak remaja. Anak remaja itu banyak kan ketika ada permasalahan kayaknya berat banget gitu, ya. Dibaca gitu semua gitu ya. Udah, sebetulnya polisi gitu. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, ketika ada permasalahan, daya lenting lah yang dibutuhkan. Kenapa? Daya lenting ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Bukan hanya tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Biasanya sebagai guru BK kita harus memiliki kemampuan untuk membuka daya lenting tersebut. Karena apalagi zaman sekarang digital udah marak, gitu kan otomatis anak-anak juga makin menurun tuh daya lentingnya. Ya, banyak kan guru BK begini aja, mungkin gitu aja lah. Ya. Sedangkan kita dibilang daya lenting bukan hanya sekedar tidak menyerah, aku menyerah bukan gitu, tapi dia bisa beradaptasi loh. Ketika ada permasalahan yang muncul pada dia, besoknya kalau ada masalah yang sama dia udah bilang kecil gitu. Ya, itulah daya lenting. Kita lanjut, nah pola pikir. Apa sih ini? Daya lenting dari mana sih? Nah kalau kita lihat di otak kita tuh ada namanya neuroplastisitas, ya, yang menumbuhkan growth mindset. Apa sih growth mindset? Ini nggak usah dulu. Nah ini yang tadi saya bilang tadi ya, gini aja, gitu aja, gitu kan. Itu sebenarnya kalian Bapak Ibu sedang menumbuhkan namanya growth mindset. Anggap aja bahasa itu kesuksesan. Kalau fixed mindset itu bahasanya gini, saya bisa sukses jika punya bakat. Saya nggak punya bakat, jadi saya nggak bisa sukses.
Ya. Sedangkan kalau kita sebagai guru BK gitu ya, memberikan motivasi kepada peserta didik, kamu bisa sukses kalau usaha. Kan kamu punya minat yang kencang, kamu punya minat yang tinggi gitu ya. Meskipun kamu nggak punya bakat, tapi kamu bisa sukses asalkan kamu berusaha. Gitu. Ya itu bedanya. Selanjutnya kegagalan. Saya nyerah deh bu. Banyak ya kadang-kadang kalau kita bilang gitu, saya nyerah deh bu. Kalau kita sebagai guru BK tiba-tiba dia bisa. Kalau kita sebagai guru BK, coba lagi deh. Kan terakhir deh kan, gagal baru sekali. Jangan-jangan sukses itu kegagalan yang berapa baru sukses kan gitu. Nah, murid kita tuh harus beritahu bahwa ayo coba lagi yuk gitu kan. Pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami ya, gagal, akhirnya sampai di ujung mau kesuksesan kalian masing-masing. Lanjutnya kalau kita mengalami kesulitan, kalau kalian adalah tipe orang yang fixed mindset, kalian akan bilang, saya nggak bisa, ini nggak bisa, ini bukan ini saya, ini bukan kemampuan saya dan yang lainnya. Tapi kalau kalian fixed mindset, kayak bisa, tapi gimana ya caranya? Itu yang membedakan kita yang fixed mindset, pikiran yang tadi fixed mindset itu sama yang growth mindset yang berkembang. Orang yang memikirkan hal yang berkembang biasanya bilang, saya belum bisa tapi saya mau coba. Gimana caranya ya? Sebagai guru kita harus bisa memberikan motivasi seperti ini. Oh kalau belum bisa, coba deh cara ini. Gimana coba caranya? Kita gali lagi. Selanjutnya kalau ada masalah, kenapa sih masalahnya sama saya terus? Kenapa saya lagi? Gitu ya. Karena murid banyak kayak gitu. Kalau guru BK juga bilang kayak gitu, gue utangnya banyak banget, gue gak punya, kenapa sih gue ini gue mulu gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Kalau guru BK-nya aja kayak fixed mindset gitu ya, muridnya gimana nih, mau di grow up gitu kan, nggak bakal bisa ditumbuhin tuh murid. Ibarat tanaman kacang atau gitu ya, kecil aja, udah segitu aja, dia nggak bakal bisa tumbuh, emang dia nggak bisa tumbuh, terus bilang dia bisa tumbuh kok, ntar berubah jadi kacang hijau. Itu guru mindset. Kalau kita sebagai guru BK harus bilang, gimana ya masalah ini bisa kelar, bagaimana ya caranya, solusi apa yang saya bisa usahakan. Sebagai guru BK kita harus bisa menemukan pemikiran itu sama siswa kita, sama murid, mohon maaf salah ya. Gimana ya caranya? Jangan tanya lagi, kenapa sih bu, bapak saya cerai, kenapa sih saya tinggal di ekonomi ke bawah, saya nggak bisa bu, saya soalnya nggak bisa begini, dan lain halnya. Itu pasti ditemukan sama kita di sekolah ya. Tapi kita harus bisa menanamkan pikiran bahwa hei, jangan lihat kenapanya. Kalau kamu melihat kenapanya, kita nggak akan pernah selesai sama masalah kita. Percaya, pasti akan stay di situ, stuck di situ. Miskin, apa iya orang bisa jadi kaya? Bisa. Solusinya gimana ya dia jadi kaya? Ya kan bu, ya bisa sih, cepet sih gitu ya, cepet sih gitu ya. Yuri bu, cepet sih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya gimana? Kalau jadi babi, dibahas sama orang gimana? Mati gitu kan? Malah di penjara, selesai gitu. Ya, gimana caranya ya? Oh iya, coba kalau usahanya kayak gimana? Oh saya nggak punya biaya, bisa ngajuin UMKM ke bank. Sekarang banyak fasilitasnya. Jangan kan bank, ya. Semua perusahaan-perusahaan itu punya seperti itu, bisa buat UMKM. Asal kamu dicari, misalnya gitu. Nah ini sering banget kita temukan ya, sebagai guru BK ditemukan. Tapi kalau konseling, kenapa sih bu begini, kenapa ya bu aku begini dan lain-lain halnya gitu. Bu aku mabuk aja lah gitu, kalau udah mabuk enak dan lain halnya gitu. Ya itu banyak terjadi. Ya. Selanjutnya kalau ada yang ngasih kritik ke dia, saya sakit hati sama guru itu. Orang tua pasti kan ibu ya. Saya nggak suka sama guru ini, bahasanya begini, bahasanya begitu, segala macam. Ya wajar, karena anak remaja masuk ke masa krisis, masa dimana pengennya aku pengen didengar, kalau mau ngasih tahu aku ya pelan-pelan, pokoknya aku dan aku. Gak bisa tuh saya lihat, oh mungkin guru itu emang karakternya begitu, oh emang begitu, nggak mungkin. Kita nggak nemuin murid seperti itu, jarang, kalau ada jarang. Ya, ibaratnya 1 banding 400 orang di sekolah gitu ya. Bayangkan pasti, aku nggak suka bu, sakit hati saya udah dikatain pego misalnya gitu ya. Kan kita kan nggak bisa mengontrol guru-guru yang lain untuk bicara. Nah, kamu nilainya bagus banget cuma 3, besok jadi 5 deh, kan nggak mungkin ya nggak? Gitu loh. Sebagai guru BK, mungkin kita jadi guru, bu jangan ngomong begitu misalnya. Ada oh gimana sih kayak gini, kamu tenang, mungkin saya kasih aja misalnya. Mungkin kita sebagai guru BK juga bilang kemudian, bu jangan ngomong kayak gitu, anaknya sakit hati, masa gitu nggak mungkin. Nah, sebagai guru BK harus bisa apa? Jangan lupa bilang sama anak siswa bahwa ayo loh kita buka mindset kita, bilang oh terima kasih saya akan memperbaikinya. Susah. Kita juga pernah aja ya Bapak Ibu, ya. Kalau ada guru yang komentar jelek tentang kita, sakit hati duluan nggak sih? Kenapa sih itu guru kesel banget gue gitu? Kenapa sih kayak gitu? Mungkin enggak. Saya pernah merasakannya gitu. Kenapa? Kamu kok nilai sekian? Dia aja bisa lebih bagus dari kamu yang suka buat kelas. Sakit hati pada saya itu mungkin sakit hati. Sampai aku merasa ada persoalan lagi misalnya gitu, kalau alumni. Tapi ketika kita tumbuh dewasa, sekarang Bapak Ibu sudah dewasa, kita bisa memberitahu anak-anak bahwa mungkin maksud gurunya ini loh. Oh begini loh maksudnya. Itu kita bisa memberitahu anaknya. Susah memang. Gak ada yang mudah apalagi sama anak remaja itu gak ada mudah. Otomatis kita baru sama mereka, pikiran harus kayak gimana, diikuti dulu tuh emosinya. Oh iya pakai guru ya, kesel banget ya, kesel banget ya. Diikuti dulu tuh, sampai emang ya gurunya gitu ya, ibu ngerti deh. Tapi kayak kalau misalnya kayak gini, mungkin gurunya gini kali. Itu tuh sebenarnya cara-cara kita yang bisa kita masukkan untuk menumbuhkan guru mindsetnya mereka. Gitu. Siswa pasti biasanya rata-rata di sini ya Bapak Ibu, yang ada di fixed mindset ini ya. Saya tidak bisa, saya nggak mampu, udahlah saya cuma bisa gini doang ibu. Waktu itu pernah ada siswa yang ngomong sama saya. Saya emang pantas kok dapat laki-laki yang emang misalnya mau ngomong karena bapak saya begitu. Itu karena bapak saya, dia bilang. Itu karena buat saya, saya terus kamu mau hidup kayak gitu, saya gituin ya mau gimana lagi bu, emang begitu, emang kamu gak bisa berpikir dulu sebelum menerima laki-laki. Oh iya ada orang kayak gitu, kamu kayak bapak gue misalnya gitu kan. Nah itu pikiran-pikiran itu yang membuat dia oh itu emang karena saya deh, karena bapak saya begini deh, memang perusahaannya, jadi saya terima perusahaan dari bapak saya. Enggak gitu, jadi kita sebagai guru harus membuka namanya guru mindset. Susah ya bapak ibu ya. Oke. Nah merangkai kata-kata yang menguatkan ya, yang tadi saya bilang memberikan umpan balik. Ini tuh sebenarnya kalau tulisan lebih mudah dibaca ya, ketika kamu praktekkan agak lebih sulit sebenarnya. Ya, berikan umpan balik, keseimbangan, fokus pada perilaku personal. Misalnya kalau ada yang cerita yang kita yang bapak ibu ya, jangan bilang, oh emangnya aja ini ceroboh gitu kan, baru lagi jadi gini gitu kan. Coba sampai presentasi tadi kamu berapa kali lihat kurang percaya diri. Kenapa? Biar dia nilai dengan pikiran dia sendiri.
Sebenarnya kita sebagai guru BK bukan hanya memberikan solusi, tapi mikir dia. Kenapa tadi kamu seperti itu? Pasti dia akan berpikir. Nah, anak pembicaraan apa enak takut solusi. Ibu gimana ya bu? Gitu. Kalau udah gimana, dia minta tuh. Kayak misalnya minta obat, saya sakit ini kepala, obatnya mana bu? Sakit kepala kan gitu banyak kan. Biar kita sebagai guru BK kita harus menemukan tadi itu growth mindset. Karena beda fixed mindset itu pada saat itu aja. Tapi kalau growth mindset, dia akan bertahan sampai dia dewasa nanti. Ya, bedanya sebenarnya seperti itu. Karena apa yang dibilang tadi, dialectic, dia akan bertahan, beradaptasi, bertumbuh dan berkembang. Kalau kita sebagai guru BK cuma bisa memberikan solusi, yang ada apa yang terjadi apa, dia akan bertahan pada saat ini saja. Ketika dia ada permasalahan yang lebih besar dibanding hari ini, dia nggak akan bisa adaptasi. Makanya kenapa? Mungkin banyak anak remaja, kalau demikian banyak anak remaja orang remaja ini yang bunuh diri dibandingkan orang dewasa. Karena apa? Daya lentingnya itu kurang. Itu Bapak Ibu. Ya, cari lagi. Nah, berikan saran yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kamu perlu berusaha lagi. Ini kayak ini ya terlalu umum kayaknya. Untuk mereka memahami tentang materi coba jangan soal-soal dan lebih spesifik. Karena kalau disuruh secara ringan, tenang aja masa depanmu cerah. Dia bingung cerahnya kayak gimana? Apa dari matahari gitu cerah gitu ya? Sehingga dia makanya jadi bicara saya pakai sunscreen gitu kan? Dia lebih glowing kan nggak mungkin gitu. Jadi lebih spesifik lagi sebagai guru nih, guru BK terutama, gitu ya, kita harus lebih spesifik lagi gitu, memberikan suatu hal yang kalau ini mungkin solusi ya gitu ya. Tapi kita bisa memberikan ide apa tektokan gitu, diskusi. Itu gimana ya? Ah betul itu. Jadi ketika dia punya solusi sendiri kita apresiasi. Betul itu dan namanya. Nah ini kalau misalnya kita sebagai guru BK, kalau lagi konseling kita harus memberikan seperti ini. Ketika ada cerita, dia pasti bercerita dengan kita konseling. Awalnya apresiasi, berikan apresiasinya. Oh iya bagus. Oh iya gitu ya. Oh seperti kita terima perasaannya. Dengan cara menerima perasaannya, kita juga mengapresiasi bagaimana perasaan itu tumbuh dan berkembang. Karena laki-laki nangis itu wajar ya nggak Bapak Ibu? Ya Bapak apa ya? Boleh nggak laki-laki nangis? Nggak boleh. Kalau nggak boleh nanti kebanyakan gimana? Ini juga gitu. Boleh tapi jangan banyak nangis. Itu juga nggak boleh. Mas Hujan, apa tadi nggak kelihatan bener banget. Mas Hujan lagi kita galau ya Bapak, galau ya Bapak. Ya udah lagi ya, lagi ujian itu nggak kelihatan basah. Cuma kelihatan ketika udah merah jadi lebih banyak. Kalau ditanya kan kepentok gitu kan, bisa itu, ya. Selanjutnya tengahnya koreksi misalnya bagaimana agar kamu mengulangi waktu nonton kalau ini perihal menonton game sebagai misalnya. Nah ini seperti ini. Selanjutnya Bapak percaya kamu pasti bisa. Diakhiri dengan seperti itu. Tapi ketika kita ini namanya ini sandwich ya Bapak Ibu ya, metode sandwich ya. Dari apresiasi, kalau sudah ada koreksi bukan tadi kamu tuh udah bajunya ini segala macam itu kalau bicara boleh ya Bapak Ibu ya. Saya suka juga kan sama murid bajunya ya nggak apa nih kayak gitu bercanda itu. Tapi kalau lagi konseling jangan bilang oh emang kamunya aja dasar loh. Itu tadi materi mengenai resiliensi atau daya lenting. Nah ini saya punya 4 studi kasus yang harus Bapak Ibu jawab mengenai fixed mindset di dalam sini dan growth mindsetnya, ya. Saya tebak. Nanti pertanyaan terakhir. Oke, di sini ada studi kasus. Yes. Silakan di dalam studi kasus itu. Di dalam studi kasus ini, ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan fixed mindsetnya dan growth mindsetnya pada situasi yang terjadi di dalam sini, gitu ya. Sudah tahu ya tadi ya, saya balik lagi ya. Fixed mindset dan growth mindsetnya. Enggak sih, itu mudah sih. Oke. Nah. Ini enak ya begini ya. Nah ini. Nah, silakan dalam kasus itu, silakan berikan fixed mindset dan growth mindsetnya dalam peristiwa tersebut. Sudah? Ngapain sudah ya? Bagaimana Pak Aris? Ada kendala? Sudah aman ya? Sudah selesai. Soalnya Pak Aris kan sudah 4 tahun ya Pak bekerja ya di bidang guru BK. 5 sekolah, Masya Allah. Kita bisa mencontoh dari Bapak Aris. Kalau fixed mindset itu, kan sini ada ya. Nah, misalnya dia mengatakan, saya nggak bisa, saya nyerah, misalnya karena ekonominya itu misalnya itu fixed mindset. Growth mindsetnya, bagaimana cara kalian menumbuhkan biar dia mengubah pikiran dia yang tadi itu berubah jadi growth mindset. Kira-kira dia bisa mengatakan apa dari growth mindset itu? Kalau dari fixed mindsetnya dari lihat, ya dari subjeknya, gitu. Nah, untuk Bapak Ibu, bagaimana caranya dari growth mindset itu, gitu. Ada yang selesai mungkin? Aris? Jangan dong, jangan buat saya. Nanti kita panjang lagi kali-kali Bapak. Silakan Pak Aris dibacakan. Tadi Pak sudah? Oke. Diisi SPQ dulu. Oh iya. Ada profil. Oh iya betul. Kita kedatangan penyanyi juga di sini, Bu Putri Anggi Dewi. Sudah? Mungkin nanti saya bisa minta volunteer yang sudah selesai, silahkan dibacakan permasalahannya. Diskusi boleh loh. Kalau misalnya berbeda pendapat boleh, kalau diskusi. Karena kalau masalahnya satu meja satu ya, jadi bisa diskusi sama temennya.
grow itu berarti nanti si siswanya ngomong apa nanti kalau grow mindset si siswa itu gimana Nanti ketika volunteer membacakan studi kasusnya lalu jawabannya, Bapak Ibu boleh menanggapi ya, apakah ada yang lebih baik solusinya mungkin atau bagaimana bisa ditanggapi gitu. Mungkin ada yang sudah selesai. Oke, silakan bicara. Boleh berdiri. Ya, dari kasus yang tidak itu ada siswa bernama Bunga memiliki nilai yang baik, namun dia tidak percaya diri karena ekonominya dari menengah ke bawah, sehingga membuat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lanjutan. Sebenarnya dia itu masih kurang pede dengan ekonomi yang menengahnya, sehingga memutuskan untuk tidak lanjut ke universitas. Nah, growth mindset yang harus ditanamkan di dalam siswa ini harusnya dia hanya belum bisa saja, siapa tahu nanti dia dapat beasiswa dan lain-lainnya seperti itu. Oke, ada Bapak Ibu yang menanggapi mungkin dari Bu Ibu yang sama soalnya. Kalau dari saya mungkin kalimatnya kali ya Bu. Kalau fixed mindsetnya mungkin siswa berpikiran nggak bisa Bu, karena keuangan saya nggak mencukupi, pokoknya nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita tanamin grow mindsetnya, dia bisa bilang, oh iya saya mungkin bisa lebih berusaha lagi, karena kan sekarang udah banyak beasiswa yang bisa didapatin, karena kan dia juga dari siswa yang pintar. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Oke. Terima kasih Bu Hilda dan Bu Syara. Selanjutnya mungkin dari sini, studi kasus yang kedua boleh dibacakan. Untuk studi kasus yang kedua, siswa bernama Bondan tinggal di tempat umum. Sekitarnya atau lingkungannya terbiasa untuk melakukan pergaulan bebas seperti narkoba dan minuman keras. Namun dia memiliki keinginan yang tinggi untuk sukses. Untuk fixed mindset-nya, siswa berpikir bahwa sepertinya dia tidak bisa sukses karena lingkungan dia berada di lingkungan yang kurang mendukung dia untuk sukses gitu. Tapi dari kita sendiri bisa menanamkan growth mindset-nya seperti sebenarnya lingkungan yang ada di sekitarnya dia memang adanya seperti itu, cuman dia bisa untuk mencari lingkungan yang lebih baik, bisa dari pertemanan yang lain, dan dia juga bisa sukses dengan segala usaha yang bisa dilakukan gitu. Kalau dari Bu Arifah ada bedanya? Kurang lebih sama sih dengan pengawal Mas Dea. Fixed mindset yang dari studi kasusnya, ya, saya pasti tidak bisa sukses karena hidup saya saja seperti ini susahnya. Untuk growth mindsetnya, kita bisa menanamkan ke siswa untuk siswa harus berpikir saya bisa sukses dengan berusaha lebih keras lagi. Oke, terima kasih Bu Arifah, Bu Mawar. Selanjutnya mungkin Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mendapatkan studi kasus dengan siswi bernama Lia yang berasal dari keluarga broken. Dia merasa kesepian sehingga membuat dia tidak semangat sekolah. Dari sini dapat kita tahu bahwa fixed mindset-nya ada beberapa. Salah satunya adalah aku tidak bahagia karena berasal dari keluarga broken. Growth mindset, aku memang berasal dari keluarga broken, tapi aku masih bisa membangun kebahagiaanku sendiri. Luar biasa sekali Pak Arif. Selanjutnya, tidak ada yang peduli sama aku. Untuk apa aku sekolah? Growth mindset-nya, aku bisa mencari dukungan dari sahabat, temanku, dan guruku. 3, percuma aku sekolah, tidak ada yang akan bangga sama diriku. Growth mindset-nya, aku akan terus semangat sekolah untuk membuat diriku bangga pada sendiri. Terima Luar kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kalau ini tadi kasih dari mana? Studi kasusnya, dia berasal dari keluarga menengah atas, namun keluarganya sangat sibuk, jadi dia terbiasa memendam masalahnya sendiri, sehingga membuat dia jadi kurang termotivasi belajar untuk masa depan. Untuk fixed mindsetnya itu, anaknya bilang, saya capek Bu, nggak ada yang peduli sama saya juga. Terus kalau growth mindsetnya, dari anaknya, aku bisa kok, walaupun gak ada motivasi dari keluarga, tapi aku masih punya motivasi dari teman-teman yang lain, atau dari guru di sekolah. Jadi aku harus bisa berusaha kalau aku bisa punya masa depan sendiri. Luar biasa. Coba dari Pak Riko, ada bedanya nggak coba? Paling untuk bedanya sih kalau di growth mindset-nya bisa menjadi motivasi bagi lihatnya untuk membuktikan dirinya di keluarganya, di mana kan keluarganya sibuk gitu kan. Namun dengan kesendiriannya itu bisa membuktikan bahwa dia itu bisa juga. Oke, ternyata guru-guru sini udah luar biasa hebat ya. Meskipun tadi baru dikasih materi tadi sudah luar bisa mendeskripsikan mengenai fixed mindset dan growth mindset tadi. Oke, alhamdulillah gitu ya. Hari ini tadi saya juga mendengar dari kelompoknya Wilwa, Mbak Arifah, Pak Arifah, Ocha, Pak Aris, dan Ibu Putri gitu ya, sudah menjabarkan begitu ciamiknya permasalahan studi kasus tadi diberikan. Harapan saya kita semua bisa menanamkan ini gitu ya, menanamkan jurus 3 ini di dalam sekolah SMA Negeri 54 Jakarta ini gitu ya. Mungkin nggak semudah yang tadi kita tuliskan nih Bapak Ibu ya, nggak semudah yang kita tuliskan, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat yang bisa membuat anak murid kita juga jadi orang yang hebat gitu. Karena setiap orang pasti memiliki daya lenting yang kadang mungkin sudah kuat, jadi kita tinggal sedikit doang bantunya gitu ya. Tapi ada beberapa dari anak kita juga yang daya lentingnya masih kurang sekali. Yang pasti kita lakukan adalah daya lenting kita dulu nih, ya daya lenting kita dulu yang harus hebat dulu supaya kita bisa mengeluarkan kehebatan kita kepada siswa-siswi kita. Oke Bapak Ibu, hari ini terima kasih gitu ya. Semoga apa yang saya sharing ke Bapak Ibu ini menjadi bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak